Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil bangkit, ditutup hanya turun 1% lebih ke angka 8.232. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisis beberapa saham perbankan yang hari ini terpantau juga mencoba untuk bangkit. Dan di video ini saya coba analisa saham-saham Barito Group yang hari ini memimpin kenaikan ISG. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Apakah sudah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham cuan yang hari ini naik 18% lebih ke angka 1850. Jadi cuan salah satu motor penggerak kebangkitan ISG. Bisa kita lihat, cuan sempat turun menyentuh sekitar harga 1400. Satu cuan bisa bangkit dan saat ini mendekati atau mengetes garis EMA 150 di harga 1880. Cara pergerakan cuan menarik apabila satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 150 ini. Nah, cara pergerakan ada potensi mulai bangkit dari downtrendnya dan berpotensi naik mengetes 2000 sampai garis EMA 50 di harga 2080. Dan ternyata kalau pemberitaan pada saat kemarin trading hall Bapak Prajogo menyerok 90 miliar saham cuan. Dan bisa kita lihat di sini rentang harga akumulasinya sekitar 1525 sampai 1580. Jadi pada saat kemarin sempat melemah, Bapak Prajogo mulai masuk akumulasi. Hari ini mungkin juga masih ada akumulasi lanjutan sehingga cara pergerakan mulai membaik. Jadi cara pergerakan menarik apabila memang cuan berhasil break garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan untuk cuan pada kenaikan hari ini, asing memang masih masuk, satu minggu terakhir asing masih terus masuk akumulasi. Kemarin pada penurunan 12% ini juga terpantau asing masih masuk. Tapi jika kita lihat di broker summary, kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi besar. Jadi untuk cuan tetap harus hati-hati walaupun hari ini naik lumayan tinggi, saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Dan 1800 juga saat sebenarnya masih berupa resisten. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di harga bawah dan belum mau take profit saat ini, mungkin bisa jadikan 1800 untuk trade stop. Jika minggu depan, ada satu minggu ke depan cuan bisa bertahan 1800, cara pergerakan saya lihat cuan akan mulai membaik. Akan mulai membentuk high low, dan ada potensi untuk naik ke target terdekat di harga 2000. Jadi selama masih kuat di atas 1800, teman-teman mau coba hold masih bisa. Yang ingin coba pantau dan entry juga, mungkin saatnya coba wait and see di sekitar 1800. Lihat besok apakah cuan bisa bertahan 1800. Jika masih bisa bertahan, cara pergerakan menurut saya akan mulai membaik. Sekarang kita lihat saham brand yang saat ini juga mencoba bangkit, bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke 8.675, dan jika kita perhatikan secara teknikal, brand hampir mirip dengan cuan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar 8.875. Beberapa kali bisa kita lihat brand sempat menyentuh 7.300 sampai 7.500, tapi setelah itu brand hari ini bisa bangkit dan saat ini mencoba untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan untuk brand, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga masih masuk. Bisa kita lihat, untuk brand asing sebenarnya dalam beberapa bulan ini masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 4% lebih ini, jika kita perhatikan, ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi trading plan untuk brand hampir mirip dengan cuan. Secara teknikal misalnya masih belum oke, jika terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 8.800 sampai 9.000. Tapi apabila teman-teman saat ini sudah punya di harga bawah dan masih ingin coba hold, bisa jadikan 8.000 untuk trail stopnya. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham brand, lebih oke bisa wait and see. Dan buy on breakout apabila memang brand berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan cara pergerakan brand baru akan menarik jika berhasil break garis EMA 150 ini. Dan target kenaikan terdekat di 9.400 sampai 9.700. Dan ingat, apabila ternyata besok mencoba naik di atas zona resisten 8.800 sampai 9.000 masih gagal, cara pergerakan saya lihat brand masih ada potensi untuk kembali melemah ke 8.000. Jadi hari ini bisa kita lihat brand mencoba naik di atas zona ini ternyata masih gagal. Dan selanjutnya CDA hari ini juga dibuat naik. Bisa kita perhatikan cara pergerakan CDA tidak seoke brand maupun cuan. Cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Saat ini mencoba untuk naik di atas 1.300 ini masih gagal. Dan hari ini hanya naik 3% lebih ke 1.235. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham CDA, bisa kita lihat asing hari ini juga masih masuk. Jadi satu minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Pada penurunan 15% kemarin, ini asing hanya melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini, terlihat ada sedikit akumulasi.
Jadi untuk CDA apabila kita mau coba spekulatif buy, misalnya saat ini be okay wait and see. Lihat apakah CDA bisa naik di atas 1300. Apabila bisa naik di atas 1300, baru lebih oke untuk coba spekulatif buy karena ada potensi sell untuk memulai membentuk high low dengan target terdekat kenaikan itu di sekitar 1400 sampai 1500. Dia tetap pertimbangkan untuk take profit apabila CDA secara berhasil naik, ternyata kesulitan untuk break 1500 nih. Nah, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang kita akan coba lihat BRPT. BRPT tidak naik seperti teman-temannya, hari ini kembali melemah, turun 4% lebih ke 2200. Bisa kita perhatikan, cara pergerakan BRPT masih bergerak downtrend, sempat menyentuh harga 2000, BRPT masih bisa bertahan dari bawah. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas 2200, karena memang BRPT opening di bawah 2000, penutupan di 2200 sehingga ini masih ada candle hijau. Tapi cara trend ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk BRPT, jika kita perhatikan di sini, asing juga masih masuk. Ini yang menariknya, asing masih terus masuk. Akumulasi asing hari ini juga lumayan besar. Penurunan 4% lebih ini juga kita perhatikan sebenarnya juga tidak ada distribusi besar. Sehingga BRPT juga apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 2000 atau 2200. Dan jika teman-teman besok BRPT berhasil lanjut naik di atas 2200, bisa coba spekulatif buy di sekitar 2200. Atau jika lanjut turun kembali mengatas 2000, coba tunggu kembali di harga 2000 yang saat ini masih berupa support psikologis untuk BRPT. Dan apabila dapat di sekitar 2000 berarti jadikan 2200 sampai 2250 untuk target swingnya. Jika ternyata besok masih lanjut naik di atas 2200, bisa buy on breakout di sekitar 2200 dengan target swing di 2400 sampai 2500. Dan sebaiknya jangan entry apabila BRPT ternyata besok kembali melemah di bawah 2000. Karena cara pergerakan berpotensi akan melanjutkan downtrendnya dan 2000 berpotensi akan menjadi resisten kuat ke depannya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.